Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel kesayangan kita, yaitu peternak sapi. Nah, kali ini saya akan menunjukkan beberapa sapi yang harus dipantau, teman-teman. Nah, jadi hari ini saya ditugaskan untuk memantau 3 sapi yang habis sembuh dari penyakit cembrana kemarin. Jadi ada 3 sapi, yaitu 2 jantan, 1 betina, masih anakan semua. Nah, itu kita pantau selama 1 hari ini. Nanti kalau ada yang kurang makan atau lemas, nanti akan ditarik ke karantina lagi. Dan ada juga 2 betina indukan yang hamil dan itu seperti mau melahirkan, jadi kita pantau juga. Ada lagi 1 lagi betina yang keguguran kemarin, dia itu jalannya agak loyo, jadinya saya pantau karena takutnya dia sakit. Nah, untuk melihat cara pemantauan sapi-sapi ini, yang sakit, yang hamil, dan yang baru keguguran, jangan skip video-video ini, dan jangan lupa buat like, comment, and subscribe, biar tidak ketinggalan video-video menarik berikutnya tentang peternak sapi. Nah, untuk saat ini saya belum bisa menunjukkan sapi-sapi yang mana yang harus dipantau, karena sapi ini belum bisa dikendalikan. Karena ini baru keluar sekitaran jam 12 tadi dan dia masih asik berjalan. Nanti sore kalau dia sudah tenang, dia makan terus. Nah, saya akan sepilkan satu persatu yang dipantau untuk hari ini, biar kalian juga tahu bagaimana cara pemantauan sapi-sapi yang ditugaskan untuk hari ini. Nah, jadi sapi ini belum bisa dikendalikan, itu masih suka jalan. Untuk sapi-sapi yang sakit yang saya utamakan untuk pemantauan ya, karena sapi-sapi yang baru sembuh itu, yang kemarin sakit terkena cembrana, itu harus pemantauannya harus ekstra, takutnya dia nanti terkena penyakit lagi. Kalau yang kedua kali dia nggak tahu kebal apa enggak badannya. Nah, biasanya itu dia rentang ya teman-teman. Kalau habis terkena lagi, nanti bisa mengakibatkan kematian pada sapi. Jadi untuk ini, walaupun dia sembuh, kita harus mantaunya dengan ekstra, yaitu ada 3 sapi, anakan semua, 2 jantan, 1 betina. Oke teman-teman, ikuti terus video ini, jangan di skip, biar kalian tahu ilmu-ilmu dari tentang peternakan sapi. Nah, ini teman-teman yang kita pantau yang habis sembuh dari penyakitnya yang kemarin, penyakit cembrana. Dia sudah sembuh, makannya sudah stabil, tidak seperti kemarin yang makannya sedikit-sedikit harus dikasih air garam, dan sekarang makannya sudah agak lahap. Nah, itu dia sembuhnya sudah hampir sempurna, udah hampir 100% sembuh. Tapi kita masih memantaunya untuk saat ini, takutnya nanti dia akan jatuh sakit lagi, karena kita tidak tahu. Kita pantau terus. Nah, itu yang ditugaskan untuk hari ini, ada 3 ekor. Yang satunya ada di belakang, satunya lagi nggak tahu arah mana karena dia kecil sama dengan yang lain, tapi ada tandanya tali tambang di lehernya. Nah, itu makanya cukup stabil ya teman-teman, itu sehat itu. Nah, untuk pemantauan ini sudah 1 jam dari tadi saya mantau, ini sudah stabil. Nah, kita beralih memantau yang satunya lagi, yang seperti ini teman-teman. Ada yang seperti ini, tanduknya dia agak besar, tapi dia ada di belakang, belum bisa kita ambil videonya. Nanti kalau dia ke depan atau saya yang ke belakang, nanti saya akan ambil videonya untuk pemantauan yang satunya. Nah, ini yang kecil teman-teman, yang kecil sudah ketemu. Nah, itu yang kecil yang ada di ujung itu makanya cukup lahap, tapi cara jalannya dia masih agak lemas karena baru
tadi dilepas, dan itu udah ada 10 hari di karantina teman-teman. Itu kemarin parah, dia nggak mau makan dan badannya kurus. Alhamdulillah sekarang sudah kembali lagi badannya, perutnya pun sudah membesar karena dia sudah kenyang dari tadi pagi sudah makan. Karena dia dilepaskan di luar kandang teman-teman, tidak diikat. Nah untuk yang pejantan satunya, kalau itu kecil itu betina teman-teman. Pejantan yang satunya masih ada di belakang dan masih saya cari. Oke teman-teman, jadi teman saya sudah ke depan situ, saya mau ke belakang sana, takutnya nanti sapi ke sana. Nah di sana itu ada sapi warga teman-teman, takutnya nanti terkena virus cembrana dari sapi-sapi ini. Kita ditugaskan untuk melarang sapi masuk ke sana. Nah jadinya kalau teman saya di depan, saya akan ke belakang memantau sapi yang belakang, apakah dia jalannya sama seperti temannya atau berlawanan. Jika berlawanan nanti saya akan balikan. Nah untuk pemantauan sapi yang jantan satunya, ini saya sambil cari dia ya, untuk mengembalikan sapi-sapi ini biar dia tidak ke sana. Nah untuk penjagaan juga di situ ada lahan pengaritan kita setiap hari. Nah situ juga tidak boleh dimasukkan karena di situ dilarang teman-teman. Itu khusus tempat pengaritan untuk mencari rumput warga dan untuk peternak sapi untuk PT ini. Nah di sana dikhususkan untuk lahan pengaritan, tidak boleh dimasukkan sapi. Oke teman-teman, jadi saya mau mencari yang satunya lagi karena teman saya sudah di depan, saya akan ke belakang. Jadi tugas saya itu seperti ini teman-teman, untuk memantau sapi-sapi yang kurang sehat, pola makannya kurang, atau yang mau melahirkan, itu saya disuruh memantaunya untuk setiap hari teman-teman. Dan ini cukup menebing teman-teman, cukup agak melelahkan, jadinya agak lambat ini jalannya, takutnya nanti tergelincir karena kemarin habis hujan deras. Nah ini ya teman-teman, ketemu yang satunya ini ya, kita pantau dia pola makannya gimana, apakah dia lahap atau tidak, kita pantau. Ini kemarin gemuk ini teman-teman, karena ada sekitaran 2 mingguan dia sudah terlihat kurus. Jadi tugas saya itu untuk menggemukkan sapi-sapi yang kurus ini, yang kemarin kena penyakit. Nah kalau ini berbeda dengan yang tadi ya teman-teman, ini makannya agak lambat, tidak seperti tadi cukup lahap. Coba kita lihat cara jalannya, apakah dia lemas atau tidak. Stabil teman-teman, jalannya stabil. Memang ini jalannya seperti itu ya teman-teman, walaupun tidak sakit. Ya kalau sakit parah itu hampir tidak mau jalan teman-teman. Kemarin pun saya dorong-dorong ini biar dia bisa pulang. Kemarin ada lagi yang seperti ini, yang hitam, yang macam banteng, hampir sama seperti banteng, badannya itu kekar, tinggi, bagus sekali badannya, berisi. Tapi mati dia teman-teman, kemarin matinya. Nah ini makanya lumayan teman-teman. Nah untuk pemantauan 3 ini tetap sampai nanti sore. Kalau nanti sore dia ada perubahan seperti lemas, dia akan diikat lagi dan diberikan vitamin atau obat-obatan yang mencegah biar dia tidak jatuh sakit lagi. Kalau dilihat dari pantatnya ini agak kurus ya teman-teman, tidak bersih pantatnya.
karena kemarin habis sakit. Tapi yang mati kemarin yang seperti banteng itu besar, pantatnya itu besar sekali, gemuk, berisi. Tapi ini sama kemarin berisi, karena udah 2 minggu dia di karantina, diobati, dia ada penyusutan. Karena di sana kita yang ngarit itu sedikit, karena banyak yang dipindahkan. Ada yang bantu-bantu penarikan sapi yang sakit, ada yang ngarit, ada yang bantu di tempat Pak Mandor sana. Jadinya kita ngaritnya sedikit semampunya, teman-teman. Nah, untuk perkembangannya ini dia makannya sangat sedikit, makanya itu dia ada penurunan terhadap dagingnya itu. Jadi nanti di sini saya akan mengembalikan, akan menyuruh dia makan terus, jangan sampai jalan, karena ini habis sakit ya teman-teman, jadi lemas. Oke teman-teman, jadi saat ini saya mau mengecek yang depan, karena ini sudah di perbatasan tempat pengaritan, dan ini tidak boleh dimasuki sama sekali ya teman-teman, dilarang keras untuk dimasuki, karena ini khusus pengaritan warga dan kami ya teman-teman, untuk peternak sapi-sapi ini yang sakit dan baru melahirkan. Jadi tidak diperbolehkan sapi masuk ke lahan tersebut. Nah, itu tadi yang sakit ya teman-teman, yang 3. Nah, itu pemantauan kita untuk hari ini. Itu sehari full kita mantau 3 itu, termasuk yang kemarin keguguran dan yang hamil. Tapi yang hamil ini akan saya tunjukkan juga, akan saya sepilkan sapinya, yang mana sapinya. Nah, kita nggak perlu keras-keras teman-teman kalau menggiring sapi ini, cukup kita kayak gini kan, ya sudah minggir, yang penting tidak masuk ke lahan tersebut. Nah, ini lahannya teman-teman. Itu sampai ujung itu ada 12 hektar untuk pengaritan, dan kita menjaganya. Nah, ini sapi yang sakit kemarin teman-teman, ini paling susah dikendalikan teman-teman. Dia itu hawanya pengen masuk ke lahan ini, tapi tidak diperbolehkan. Ini kalau saya ke atas dia balik lagi teman-teman. Oke, tadi itu yang sakit ya, 3 itu tadi. Nah, saat ini saya akan menunjukkan yang hamil ya teman-teman, yang hampir melahirkan. Nah, ini termasuk itu sapi-sapi yang nggak ada yang nggak nakal teman-teman. Ini nakal semua sapi ini. Tuh, saya ke atas ya nak, kembali lagi dia tuh. Jadi saya itu mau mantau, kalau jam-jam segini belum bisa teman-teman. Soalnya sapi ini nakal semua, kecuali yang sakit teman-teman. Nah, ini memang sengaja saya ambilkan videonya biar kalian tahu bagaimana susahnya di peternakan sapi kalau cara ngangon seperti ini. Ini susahnya teman-teman. Jadi kita itu capeknya itu cuma di kaki teman-teman. Cuma di kaki, kesana kesini. Tuh, balik lagi. Nah, itu penjaganya itu teman-teman. Tuh, penjaganya itu. Kita balikin lagi. Jadi nanti saya sepilkan yang hamil, yang hampir melahirkannya teman-teman. Nah, seperti apa dia, contohnya dia kalau mau melahirkan. Dan aduh teman-teman, mau beritahu yang melahirkan kok susah banget ngatur sapi ini. Balik lagi, udah 3 kali teman-teman, udah bolak-balik ini untuk tempatnya datar.
Ini sapi bandel ini, enggak yang kecil, enggak yang besar, bandel semua. Kalau tahu tempat ini paling susah dikendalikan. Karena tempat ini tebel. Rumputnya itu 1 meter tebelnya. Itu yang bunyi terus itu manggil anaknya, karena anaknya sakit jadi dibawa ke karantina. Induknya nyariin terus. Tuh teman-teman, udah capek bolak-balik terus. Aduh. Nah ini teman-teman, yang mau melahirkan. Nah ini anak si mental ini ya teman-teman. Tuh. Nah ini susunya dulu yang turun, yang tadi itu kelaminnya dulu yang turun. Ini susunya. Ini anak si mental ini. Ini kalau kelihatan dari kamera putih, ini aslinya warnanya kuning teman-teman. Dan kalau yang ini sekitaran 1 bulanan lagi akan melahirkan. Kalau yang lain, yang satunya itu nggak tahu teman-teman. Nah itu satunya. Nah itu satunya. Itu kelaminnya dulu yang turun, bukan susunya. Jadi kita itu susah untuk melihatnya. Nah ini teman-teman. Jadi saya balik lagi karena ada sapi yang sakit tadi yang kita pantau, dia ketinggalan. Ada 3 ekor. Yang 2 itu memang nakal. Yang satunya itu habis sembuh dari penyakitnya yang kemarin. Jadi kita balik lagi. Takutnya dia ketinggalan. Nah ini yang paling susah diatur ya teman-teman. Kalau dia ngelihat persawitan yang kecil, dia lari teman-teman. Jadi kemarin saya itu sampai sakit pinggang ngejar ini karena jatuh. Larinya cepat. Nah itu. Nah ciri-ciri sapi nakal seperti ini teman-teman. Kalau kita ngomong atau kita jalan, dia ngeliatin terus. Ntar kalau kita deketin dia lari. Itu ciri-ciri sapi nakal ya teman-teman. Ini super nakal ini. Oke, yang sakit ada di atas itu teman-teman. Jadi kita akan tunjukkan bagaimana reaksinya dia. Kita kembali mantau ke sini lagi. Yang tadi kita pantau lagi karena ini ketinggalan. Apakah talinya nyangkut di batang sawit, apa dia lemas untuk berjalan. Tadi ya pas dilihat itu dia jalannya stabil teman-teman. Tapi nggak tahu ini. Oh, ada indukan ini teman-teman. Indukan ini memang lambat jalannya. Dia makannya itu paling banyak, perutnya paling gede. Ini hamil tua ini teman-teman. Tapi masih lama. Kelamin belum kelihatan, susu juga belum turun teman-teman. Tapi sudah hamil tua. Oh, kita tertipu teman-teman. Jadi tadi itu dia jalannya pas, tapi sekarang waktu dilihat nggak ada temennya, dia jalannya agak lambat teman-teman. Itu harus kita pantau nih. Ini yang utama kita pantau. Oke teman-teman, jadi tangan saya sudah capek megang HP. Saya akan lanjutkan nanti ya, karena sapi ini sudah di perbatasan pengaritan, agak lumayan melelahkan kita menjaganya. Jadi kalau megang HP nanti takutnya tidak fokus. Jadi saya akan lanjutkan nanti. Oke. Nah jadi tugas untuk hari ini, untuk pemantauan 3 sapi itu yang baru sehat dari sakitnya. Dan itu untuk yang utama kita pantau. Jadi yang kita mantau yang sakit itu harus teman-teman, itu harus kita jalankan setiap hari untuk pemantauan sapi-sapi yang kurang sehat atau mau sakit itu ya. Itu kemarin ada 2 yang kurang sehat tapi sudah diambil dipindahkan ke karantina yang khusus sapi sakit. Dan di sini saya memantau yang habis sehat dari sakitnya yang kemarin sudah 10 hari. Nah ini kita double pemantauannya untuk yang baru sehat dengan yang kurang sehat.
Jadi saya pemantauan itu agak susah teman-teman, karena sapi susah dikendalikan. Jadi sapi ini balik lagi ke sini ke arah camp. Nah, ke arah camp itu banyak tanamannya ya teman-teman. Nah, kita jaganya harus ekstra, jangan sampai masuk ke tanaman itu, takutnya nanti sapi-sapi ini merusak tanaman itu, kita yang dimarahin. Jadi pemantauan untuk yang sakit untuk sekarang belum terlihat ya teman-teman. Biasanya dia di sore hari dia terlihat mana yang sakit dan mana yang kurang makan. Nah, kalau yang kurang makan itu biasanya sakit demam biasa seperti kemarin. Kemarin itu kurang makan, agak bengong, dia ketinggalan sama kelompok ini dan dia sudah diambil. Ternyata disuntik sekali dia sudah mau makan lagi. Ternyata itu demam biasa, bukan cembrana. Yang ditakutkan kami itu kalau terinfeksi penyakit cembrana lagi ya teman-teman, karena sudah ada 8 ekor yang mati, dan itu pun indukan yang super yang sedang hamil. Nah, dia mati karena itu penanganan sudah ekstra tapi tidak bisa diselamatkan. Jadi untuk pemantauan saat ini sangat-sangat melelahkan ya teman-teman, karena tidak sedikit yang kita pantau untuk hari ini. Itu yang keguguran kita pantau tadi juga lumayan sehat. Untuk yang ketiganya itu 2 yang sudah lumayan sehat dan 1 yang agak terlihat lemas. Dan untuk yang hamil ini kita pemantauan, takutnya dia melahirkan di lapangan ya teman-teman. Jadinya kita pantau, dan kita mantaunya itu enggak 1 atau 2 kali, itu sampai dia mau melahirkan kita mantaunya. Jadi setiap hari kita pantau, walaupun jarang kita masukkan ke video YouTube. Jadi saya kalau enggak masukkan ke video YouTube karena sapi-sapi ini susah dikendalikan teman-teman. Jadi mau ngevlog itu susah karena tempatnya bertebing dan licin. Nah, untuk saat ini tempatnya itu datar ya teman-teman, datar, jadinya kita enak ngikutin sapi-sapi jalan ini. Untuk rombongan ini memang seperti ini teman-teman, dia suka jalan, semuanya itu nakal teman-teman, susah dikendalikan. Nah, ini saya berusaha untuk memecarkannya biar saya enak mantaunya, karena sapi ini kalau tidak dipencarkan itu nakal sekali teman-teman. Nakalnya itu dia nggak mau berhenti teman-teman, dia mau masuk ke lahan-lahan yang tidak diperbolehkan masuk karena dia penasaran teman-teman. Jadinya kita jaganya harus ekstra, kita mencarkan biar kita enak mantau yang sakit, yang baru sembuh, dan yang mau melahirkan seperti yang hamil tua. Nah, seperti ini hamil tua juga, ini paling 1 bulan, kalau enggak 1,5 bulan ini akan melahirkan teman-teman, sekitar 45 hari sama yang ini. Jadi sapi ini aslinya tidak boleh dibawa ke sana ya teman-teman, karena di sana ada tanamannya Pak Mandor. Jadinya kita dilarang ke sana, takutnya nanti sapi ini merusak tanaman itu. Jadi kita alihkan ke sini agak jauhan dari permukiman situ ya. Tergelincir teman-teman. Nah, itu yang keguguran kemarin yang sudah ada hampir setengah bulan lebih, itu yang pas hari puasa kemarin, ada puasa berapa hari. Dan kemarin juga ada yang keguguran lagi,
hampir sama seperti itu, poster tubuhnya, kepalanya itu hampir sama. Jadi dia tidak ngikut ke sini teman-teman, nggak tahu dia ditaruh mana. Tapi kemarin itu dilepas talinya biar dia bebas, tapi dia tidak masuk ke sini. Seperti ini kemarin yang keguguran itu karena dia diangkroi atau dikawini sama pejantannya atau tidak, karena dia keluar lendir warna bening. Tapi saya sudah koordinasi sama pemegang ternak ini, katanya suruh mantau, tapi sapi itu tidak masuk ke sini. Tapi dia sudah keguguran teman-teman, sudah keguguran, disuruh lihat dia perkembangannya kayak gimana. Jadi kalau perkembangan ini dia sangat sehat, tapi sepertinya ini mau mandul teman-teman. Soalnya ini udah 4 kali dikawini sama pejantan ini, tapi dia ngikutin terus pejantan ini. Takutnya dia mandul teman-teman, nggak bisa beranak lagi. Nah seperti inilah sapi-sapi ini kalau mau masuk ke kawasan sini ya teman-teman. Pencarkan susah teman-teman, tapi sekali mencar dia pasti arahnya ke sana, ke camp. Dan ke camp itu dilarang teman-teman. Jadi sapi ini susah sekali, kalau tidak sabar pasti banyak marahnya, banyak capeknya. Karena kita itu sabar, capek itu tidak terasa teman-teman. Dan sapi itu enak dikendalikan walaupun nakal. Jadi pemantauan tadi nanti saya lanjutkan, karena sekarang masih dia jalan terus. Takutnya nanti kalau saya ke sana sapi-sapi ini jalan lagi, jadinya saya menghindar di sampingnya biar dia jalan sendiri nyari tempatnya, biar bisa berpencar. Dan dia ini nanti akan menuju ke sana teman-teman. Ya biasanya kalau lari dari sini dia menuju ke sana. Dan di sana itu ada tanaman Pak Mandor seperti pisang, ubi, dan segala macam ada di sana, sayur-sayuran. Nah takutnya ini sapi ini makan itu, jadi saya cegah untuk ke situ. Dah untuk perbatasan sapi ini, nah di sini teman-teman, di sini lurus ini perbatasan sapi ini, jangan sampai ke sana. Nah itu pohon pisangnya ada kelihatan dari sini. Hah? Beli dah. Jadi ini pejantannya yang super ya teman-teman. Ini badannya besar, matanya sipit. Nih, cuman dia satu yang kurang teman-teman. Ya kurang gemuk. Kalau gemuk bagus ini, kekar ya. Dan untuk saat ini sapi ini mau ke sana. Jadi saya cegah sampai sini, mau saya balikan ke sana. Biar enak mantaunya ya teman-teman. Jadi kalau sapi ini jalan terus susah mantaunya. Pengendalian sapi ini sangat susah teman-teman. Jadinya untuk pemantauan kita sebisanya saja. Karena sapi ini kalau didekati takutnya nanti dia jalan lagi. Karena ini sudah memasuki hampir jam 2. Ini nggak lama lagi sapi ini itu sudah nggak banyak jalan. Jadi kita nanti pulangnya akan jam 5 ya teman-teman. Biar enak mantaunya. Kayak gimana yang baru sembuh dan mana yang mau sakit. Jadi kita pantau. Kalau tidak ada yang sakit ya alhamdulillah, berarti ini sembuh semua dari penyakit yang kemarin. Kalau ada yang sakit ya kita harus koordinasi dengan petugas tim medis. Nah untuk sapi ini hamil juga ya teman-teman. Gemuk, hamil, jadinya kayak gini gede badannya. Coba kita lihat dari belakang, apakah masih lama? Oh masih lama teman-teman. Itu susunya belum turun dan kelaminnya itu belum kelihatan.
Nah ini tadi teman-teman saya mencarinya, sapi yang baru sehat tadi ternyata ketinggalan 2, yang satunya sudah masuk ke, ke kelompok, nah satunya masih ada di belakang ini. Tapi kita tetap ikuti bagaimana dia perkembangannya, takutnya nanti dia jatuh sakit lagi, kita yang repot. Untuk pemantauan sapi yang sakit atau yang baru sembuh itu seperti ini ya teman-teman. Jadi kita nggak bisa diem, kita itu keliling terus tiap hari. Setiap kita ngangon kita seperti ini, ngikutin satu persatu sapi yang dipantau. Tapi yang tidak dipantau ya cukup kita berhentiin biar dia makan. Nah seperti ini teman-teman. Ini agak lemes ini badannya. Ini udah 10 hari baru keluar hari ini, digabungin ke sini. Semoga-moga nanti sore dia tetap sehat biar badannya itu kembali gemuk lagi. Dan itu kembarannya teman-teman, itu kembarannya. Yang ini yang sakit itu kembarannya. Nah yang ini yang kecil yang sakit tadi, yang betina. Dan yang kembarannya itu sepertinya dia sakit mata teman-teman. Nah, ini satunya yang betina kita dekati. Alhamdulillah badannya sudah bagus, sudah lumayan sehat ini. Perutnya juga sudah membesar, udah kenyang ini. Cuman ini aslinya kurus ya teman-teman, karena dia kenyang jadi tidak terlihat. Tuh tulang rusuknya kelihatan. Kalau yang gemuk seperti itu tidak kelihatan teman-teman, itu gemuk itu. Dari kotoran tadi saya lihat itu sangat cair teman-teman. Tapi cara makan dia lumayan bagus, lumayan lahap dia makannya. Ini kemarin yang disuntik kemarin ini masih ada tandanya. Ini kembaran yang sakit tadi. Nah yang sakit tadi itu gemuknya kayak gini teman-teman. Itu yang itu tadi gemuknya kayak gini karena dia ada 10 hari sakit jadinya menurun. Nah ini kan beda, itu pantatnya kecil, dia ramping, dan ini lebar. Nah hasilnya dia pantatnya itu sama seperti ini, tapi besaran itu karena itu kemarin jatuh sakit selama 10 hari jadinya dia ramping. Nah itu sama kan guys, tuh kembaran ini kalau sehat dia jalannya ya berdua terus, nggak mau terpisah. Tapi kembaran si hitam yang kayak banteng itu satunya udah mati teman-teman, mati kemarin ada 2 hari yang lalu. Nah jadi ini 2 tadi sudah pemantauan untuk kedua kali, jadinya untuk pemantauan yang kepala putih, jantan kepala putih tadi akan saya pantau lagi ke sana. Dan di situ juga ada sapi ya, takutnya nanti lari ke sana, itu juga kita pantau, takutnya nanti dia ngerusak tanaman. Jadi untuk saat ini semoga-moga ya itu kesini jalannya, tidak ke sana. Kalau kesini alhamdulillah karena saya mau mantau sana. Nah ini teman-teman bersama kembaran ini, cuman kita bedainnya dia dari tanduknya teman-teman. Dari tanduk yang ini seperti itu ya, tanduknya agak melengkong-melengkong. Kayak yang ini satu agak melengkong, satunya agak lurus tanduknya. Yang ini perbedaan dari tanduk. Kalau dari warna kepala itu hampir sama semua.
Tuh, sama kan. Nah, ini kembarannya yang sakit yang ini. Yang lebih gede kemarin karena dia sakit jadinya kelihatannya sama besarnya. Hasilnya ini besaran yang ini. Jadi saat ini saya mau cari yang kepala putih. Dan kepala putih ya teman-teman. Alhamdulillah ternyata dia kesini. Itu dua itu nakal itu teman-teman. Nakalnya dia itu nggak mikirin teman-temannya. Kalau dia udah berdua lari kemana-mana ya berdua itu. Jadi kalau temen yang ngikutin dia sampai jauh. Kemarin itu hampir 40 lepas teman-teman. Dibawa si itu jantan sama betina yang itu yang keguguran kemarin. Jadi itu dari kelompok ini berjarak sekitaran 1 kilo teman-teman. Saya nyarinya hampir sampai 2 jam baru ketemu. Jadi pemantauan kemarin agak terhambat karena sapi itu lepas dari kelompoknya. Oke teman-teman, jadi saya mau masuk ke sana. Nah ini jalannya, kelewat saya. Nah untuk yang satunya lagi yang ini ya teman-teman, kepala putih hitam, kepala putih. Nah ini makanya cukup lahap, nggak seperti yang tadi. Ini juga sepertinya udah cukup kenyang, tapi jam pulang masih jauh. Nanti kita pulangnya jam 5, jadi memantau ini cukup lama ya teman-teman. Badannya kurus karena kemarin ini udah 2 minggu, ini beda dengan yang satunya ya, itu 10 hari ya, ini 2 minggu atau 14 hari. Sama ini terkena penyakitnya yaitu penyakit cembrana, tapi alhamdulillah bisa disembuhkan karena kemarin dia ambil belum cukup parah kena penyakit tersebut, jadi bisa dikendalikan. Jalannya juga beda dengan yang tadi itu agak lemes, ini sudah sehat tapi belum 100% sehatnya, masih tahap pemantauan sampai nanti sore. Kalau nanti sore dia tetap sehat berarti nanti ini ikatan tali tambangnya ini akan dilepas teman-teman, jadi nggak dipakai tali tambang untuk yang sembuh. Dan untuk yang belum sehat nanti akan ditarik ke karantina lagi untuk tahap selanjutnya biar dia lebih sembuh dari penyakitnya. Takutnya nanti dia sakit lagi, bisa berakibat fatal kalau kita biarkan ngikut ke sini, takutnya nanti menular ke sapi-sapi yang lain. Nah untuk pemantauan saat ini untuk yang kurang sehat ini termasuknya ya teman-teman, ini termasuknya yang kita pantau. Ini sapi Bali juga ini teman-teman. Kalau sapi Bali ciri-cirinya yang kalian belum tahu, misalnya kalian belum tahu ya, ciri-ciri sapi Bali itu kakinya putih, ada kaos kaki di kakinya itu, yaitu putih. Kalau nggak ada misalnya kuning semua atau hitam semua, itu blasteran gitu teman-teman, sudah bukan sapi Bali murni. Tetap sapi Bali tapi bukan murni ya teman-teman. Kalau murni itu kakinya di bawahnya itu ada kaos kakinya warna putih seperti itu menandakan sapi Bali murni. Nah seperti pejantan itu, setiap sapi Bali pasti ada tandanya di kakinya putih. Kalau yang blasteran itu tidak ada teman-teman. Ini termasuk kita pantau untuk yang ini karena semakin hari dia bukan semakin gemuk tapi semakin kurus seperti cacingan ya teman-teman. Takutnya nanti dia sakit, jadi nanti kita pantau terus sampai sore. Jadi nanti kalau makannya dia kurang stabil, dia akan disuntik biar makannya stabil lagi, disuntik obat vitamin dan obat cacing biar dia sempurna lagi makannya seperti biasa-biasanya. Oke teman-teman, jadi untuk kedua kalinya kita mantau yang sakit, yang tiga-tiganya itu ya, yang baru sembuh dari penyakit yang kemarin. Jadi saat ini saya mau istirahat dulu
karena sudah terlalu capek kita muter-muter nyariin sapi yang baru sembuh tadi ketinggalan. Dan sapi ini kok tadi waktu di tempat pengaritan itu susah dikendalikan. Alhamdulillah ini saya balikan ke sini, dia mau berpencar. Nah, seperti ini yang saya inginkan. Kalau seperti ini keadaannya, dia itu enak untuk dipantau teman-teman. Jadi kita itu nggak kelelahan kesana kesini. Jadi kita cukup lihat dari jarak jauh, dia udah kelihatan cara makannya, cara jalannya. Dan dia kalau kebanyakan tidur, buat yang induan kita lihat kalau dia seperti lemas, suka tidur. Kalau keadaan hamil itu hati-hati ya teman-teman, bisa-bisa dia keguguran. Tapi kalau mau melahirkan itu beda lagi teman-teman, dia pasti mencari tempat yang nyaman buat baring untuk melahirkan. Kemarin yang sapi yang ada 200 itu ya melahirkan teman-teman satu, tapi galak sekali jadinya, tidak bisa untuk diikat induknya. Untuk saat ini di sini 2 keguguran teman-teman selama saya megang di sini, dan saya tidak tahu itu penyebabnya apa. Nah, itu masih saya pelajari teman-teman. Jadi ciri-cirinya yang mau keguguran saya belum tahu, itu masih saya pikirkan seperti apa ciri-cirinya, karena saya pun di sini masih belajaran. Di sini saya belum ada 3 bulan, masih 2 bulan jalan, 3 bulan ya, belum ada 3 bulan tapi masih jalan. Nanti yang sakit satunya itu suka sendirian dia. Oke teman-teman, jadi video ini saya akan lanjutkan nanti, karena saat ini saya sudah terlalu capek. Alhamdulillah sapi ini sudah enak dilihat, udah makan terus, jadinya saya ada peluang buat istirahat. Saya istirahat dulu teman-teman, jadi jangan di skip video-video ini, nanti saya akan lanjutkan lagi untuk pemantauan 3 sapi yang baru sehat tadi dan sapi-sapi yang tidak sehat atau kurang sehat. Jadi saya nanti akan lanjutkan. Oke teman-teman, jadi untuk sore hari ini alhamdulillah sapi yang sehat dan agak kurang sehat ya, itu sudah terlihat. Nah, untuk sapi betina indukan yang ada suaranya terus itu nyariin anaknya, itu karena anaknya sakit ya teman-teman. Nah, jadi dia nyariin anaknya, ngeluarin suara terus. Nah, untuk yang sapi itu kayaknya nanti akan diikat lagi, dikembalikan ke karantina karena itu kesehatannya belum stabil. Dari tadi dia di belakang seperti lemas. Nah, untuk pemantauan yang kurang sehat itu alhamdulillah sangat stabil, dan yang saya pantau ini tadi ini paling cuman cacingan, kurang makan, tapi kalau demam sih enggak ini. Nah, untuk pemantauan hari ini cukup sampai di sini saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa buat subscribe, like, and comment, dan aktifkan tombol notifikasinya. Dan jika ada pertanyaan-pertanyaan lain tentang seputaran peternakan sapi, cantumkan saja apa yang kalian ingin tanyakan di kolom komentar. Saya sedia menjawabnya. Oke teman-teman, jumpa lagi di video-video saya selanjutnya.